Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi dijawab oleh Pak Suri, yang dimana surat Al-Baqarah 143 itu sudah menjelajahi dunia. Satu ayat, begitu menjelajahi dunia, bahkan hampir separuh dunia itu. Karena menyangkut agama, 3 agama. Jadi, alhamdulillah. Positif sekali jawaban itu. Semangat juang terhadap Islam itu tidak padam ternyata. Jadi ada semangat juang di antara generasi muda di belakang saya ini yang masih konsisten terhadap Islam. Buat saya adalah masalahnya itu hanya dari Wasato. Itu sebetulnya itu sudah betul jawabannya Pak Suri itu. Soal kiblat itu Wasato itu. Wasato itu dari kata tengah. Jari tengah ini disebut wasit, wasito, jari tengah. Jadi berada di tengah-tengah. Jadi kita ini berada di tengah-tengah dari 2 kiblat. Yang pertama, Masjidil Aqsa itu adalah masjid pertama di dunia yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Masjid pertama di dunia itu adalah Masjidil Aqsa. Bangun oleh Nabi Sulaiman. Ya, saya maklumi karena keterbatasan informasi tentang itu, jadi ya banyak yang tidak tahu itu. Nah, saya pada tahun berapa ya? Tahun tuh 2019 ya. Kebetulan saya diajak mengantarkan haji ya, karena saya gratis gitu, maka saya dipilih lah jadi untuk mengantarkan haji-haji yang orangnya orang elit gitu. Saya katakan elit karena memang ya ada anggota DPR, ada dokter, itu sebanyak 20 orang itu saya nganterin. Dan ketika itu ada error mau pulang itu ada cuaca buruk, jadi ditunda perjalanan, pulang ditunda. Salah seorang yang kaya mengajak saya ke Masjidil Aqsa melengkapi 2 haji katanya gitu dia. Saya ya karena dia berduit ya saya ikut. Jadi saya tahu bagaimana batu di mana Rasulullah itu dioperasi, bagaimana masjid itu dibagi 3. Ada tembok di sebelah timur itu, ada tembok besar memanjang itu, di situ itu orang Yahudi nangis di situ itu. Katanya konon itu menangisi Tuhan. Terus yang di tengah memang masjid di tengah itu. Kita diberi tempat yang di tengah masjid itu. Sebelah barat itu memang Kristen. Jadi karena memang penguasaannya itu Israel lebih leluasa. Kita kalau ke sana dijaga oleh mereka. Wah, penjaganya lagi perempuan-perempuan dan pakaian yang tidak senonoh sudah. Dengan dengan mencemooh lah, seperti menyepelekan, seperti nggak menghargai gitu.
Jadi di sana itu ada tiga orang Islam juga banyak yang ke sana, itu banyak. Jadi memang kita berada di tengah-tengah di masjid itu. Nah, berada di masjid kita, tapi kita tetap berkiblat ke Masjidil Haram. Si Kristen juga kiblat ke sana, tapi kiblatnya tetap di Roma, gitu loh. Itu yang orang Israel tidak suka itu, tidak suka itu. Kalau mau Roma, ke Roma lah sana. Kalau mau ke Arab, kan ke Masjidil Haram kanan sana. Nah itu loh anunya. Mereka tidak suka, tidak begitu suka kepada kita ini. Juga kepada Kristen tidak suka juga. Itu yang apa namanya yang saya ketahui di tempat itu gitu ya. Jadi ya saya sempat sholat 2 rakaat di situ, ya apa namanya ya di depan saya itu ya wah ya jalan biasa orang anu sudah tidak tertib. Di situ itu tidak tertib. Baik yang Kristen, yang Islam, tidak ada ketertiban di situ. Jadi memang perlu adanya penertiban di situ. Kalau memang mau dibagi 3, perlunya ada penertiban gitu. Sesuai dengan ini. Nah, saya kembali kepada wasato. Wasato itu adalah jari tengah. Wasit. Nah, kalau secara umum itu wasit itu tidak boleh belah sebelah. Wasit sepak bola misalnya itu ada sekolahnya itu. Ada sekolahnya. Ada aturan-aturannya, tidak boleh melanggar peraturan yang namanya wasit. Itu. Jadi harus betul-betul adil wasit itu. Masih dibantu oleh hakim garis misalnya. Hakim garis itu pembantunya si wasit ini. Itu yang perlu kita ketahui dulu tentang wasit. Nah, kita tahu surat Al-Baqarah ayat 143 itu adalah dari mana itu? Dari Rasul dari Allah. Jadi kalau mau menjadi wasit, itu aturlah menurut aturan-aturan wasitnya. Kalau kita mau jadi wasit, aturan-aturan wasitnya itu adalah Al-Quran. Jangan keluar dari Al-Quran. Mau pakai kata modern, moderasi, moderat, kayak mau pakai, silakan itu, tapi aturan-aturannya tetap aturan Al-Quran. Itu silakan. Mau pemerintah Indonesia menjadi wasit di situ, silakan. Pakai aja aturan-aturan Al-Quran. Nah, kalau kita mau serahkan wasit itu kepada Kristen itu katanya Al-Quran. Kita ini nggak bisa sampai kita masuk ikut agama mereka, tidak akan dibiarkan kita ini. Tidak mungkin dia menjadi wasit yang adil. Wasitnya harus Al-Quran, bukan pemerintah, bukan apa. Sebab ayat itu datang dari Al-Quran, itu datang dari Rasul, datang dari Allah. Seperti saya katakan, aturan-aturan wasitnya bagaimana? Nah, itu harus jelas itu mereka. Kalau mau jadi wasit harus jelas. Supaya tidak dikritisi oleh Al-Quran juga, oleh para orang yang ngerti Al-Quran nantinya. Silakan jadi wasit. Bagus kalau bisa menjadi wasit. Tapi kalau sudah belum harus sudah seperti Pak Ahyar itu sebilah bambu satu diinjak, satu ditarik ke atas itu, wah, bukan wasit itu. Itu bukan wasit begitu itu. Jadilah wasit. Sebab Allah menjamin, mau Kristen, mau Yahudi, asal betul-betul kata Allah, disediakan surga oleh Allah kok. Mau Kristen, mau namanya Yahudi, mau namanya Islam. Karena mereka betul-betul
konsekuen terhadap Kristennya, konsekuen terhadap Yahudinya, konsekuen terhadap keislamannya, Allah mengatakan dimasukkan surga kok, enggak usah khawatir. Dulu kalau Allah jadi wasit ya, enak. Gampang jadinya jadi wasit. Kita jangan hanya melihat wasato, jangan melihat umat yang di tengah. Di ayat lain ada itu yang kanan nasu umatan wahidatan, umat yang satu. Jadi wasit boleh, tapi ini wahidatan ini ya apa ini? Tuh, bagaimana caranya menjadi wasit yang namanya umatan wahidatan ini? Coba di Indonesia saja Al-Quran sudah tidak dijadikan wasit. Sudah seperti katanya Pak Ahyan, itu sudah belah bambu lah. Yang satu diinjak, satu diangkat. Itu di Indonesia sudah. Al-Quran aja nggak bisa jadi wasit di Indonesia ini. Konon kabarnya Indonesia mau jadi wasit di dunia ya. Di Indonesia nih loh. Itu menteri konyol itu. Nggak ada kebijaksanaan yang adil di Indonesia ini terhadap umat Islam. Dan selalu itu tidak adil. Bahkan belah bambunya itu sesudah jadi 2, yang diinjek dijadikan rank, jadikan 5, 6. Di Indonesia itu. Saya setuju mau jadi wasit. Pandangan Pak Suri itu tentang dunia, setuju, bagus itu. Itu menggugah kepada generasi muda ini melihat bagaimana keadaan dunia hari ini. Bagaimana orang Palestina dibantai. Jadi oleh segelintir umat yang hanya 15,8 juta. Orang Muslim yang 2 juta, 4 hanya 0,02, Kristen dengan 0,4, 2 miliar, 4, tidak berdaya juga, Islam yang tidak berdaya, yang mengatur sekarang ini umat yang tersedikit. Kita ingat di Indonesia ini siapa yang ngatur? Yang banyak apa yang sedikit? Yang banyak itu ya yang diaturnya yang sedikit itu. Beberapa gelintir aja. Ketua Pantai yang jadi menteri DPR dibanding dengan 200 jutanya itu sedikit itu. Itu yang memimpin kita sekarang itu. Yang salah bukan siapa-siapa memang, yang salah yang memilih memang. Itu yang jangan salahkan siapa-siapa, kalau Anda masih memilih Anda salah. Gitu. Siapapun yang kalau masih memilih dia salah sudah. Jadi jangan sudah salahkan siapa-siapa, salahnya si pemilih. Gitu. Baik pemilih yang pro kepada golongannya maupun pemilih yang pro kepada 50 dan 100 ribu. Jadi itulah yang membuat negara ini amburadul. Ada kelompok-kelompok yang mengumpulkan 50 dan 100 itu dia dapat sekian puluh ratus juta misalnya. Di situ mereka. Jadi wasaton itu adalah wasit. Wasit itu punya peraturan-peraturan. Karena surat Al-Baqarah itu 143 itu datang dari Al-Quran. Tidak boleh tidak, harus Al-Quran wasitnya. Bukan negara. Al-Quran, bukan ulama. Al-Quran. Sudah dicoba oleh Iran.
bagaimana Al-Quran akan dijadikan wasit. Dan dia mencoba di negaranya Al-Quran dijadikan wasit. Iran sudah mencoba. Nggak ada dukungan. Bahkan ada yang nyebrang ikut Israel. Islam itu. Diam-diam tiba-tiba nyelonong beberapa orang NU, Kiai NU datang ke Netanyahu. Coba. Dengar enggak itu? Bukan orang itu viral kok. Dari mana Indonesia ini? Ya kalau dari dasar seperti kita ini kita benahi syahadat kita untuk menuju kepada di depan ini yang maha dahsyat ya. Tembok di hadapan kita ini tidak main-main. Sudah tebal tinggi lagi. Sementara syahadat kita tipis, aduh, Masya Allah. Ayo kita perbaiki rasa tauhid ini bersama-sama. Di sekitar kita ini, di sekitar saya. Sebab saya tidak yakin keluarga saya semuanya tauhidnya bagus. Tidak yakin saya. Saya juga tidak yakin keluarganya Suri bagus tauhidnya. Tidak yakin saya. Tidak. Tuh, jadi mari kita sama-sama memperbaiki. Bagus itu tadi sudah dijawab dengan baik. Saya hanya menambah aja. Menambah wusto itu. Supaya wusto itu jelas gitu loh. Wustonya itu adalah Al-Quran. Kalau tidak itu mau menteri agama, mau ulama, mau tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Bisa menjilat sana kemari, dikasih uang, pulang, selesai itu sudah. Tuh. Iran itu loh, Iran. Itu negaranya wasitnya Al-Quran itu. Dan dia bisa mengayak uranium, dia bisa membuat nuklir dia. Itu dikepung itu oleh Amerika. Takut semua. Orang Islam ikut Amerika kok mengepung Iran itu. Tuh. Jadi ya kenyataannya ya tiba-tiba tidak ada ombak, tidak ada angin itu jadinya 3 orang apa 5 orang tiba-tiba menghadap ke Netanyahu. Nah itu kan apa itu? Di saat tegang-tegangnya itu. Hebat kan? Nah disitulah Indonesia ini. Jangan berharap kalau masih pemilu ini. Masih pemilu kita masih nyoblos-nyoblos juga. Cina senang. Cina senang itu. Kita semakin banyak nyoblos, Cinanya senang. Karena yang di atas sudah mereka tunggangi. Mereka itu sudah kuda tunggangannya Cina semua itu. Semua itu tunggangannya Cina semua itu. Ya Prabowo, ya Jokowi, ya Megawati, ya Golkar, itu ya P3, PKB. Semua itu sudah menjadi tunggangannya Cina. Jadi kalau sukses pemilu, Cina enak tinggal ngatur aja strategi gimana ini. Caranya ya itu mestinya nggak usah nyoblos, gagalkan pemilu itu. Itu tidak bisa juga kalau kita tidak punya ideologi yang mantap, susah mau meyakinkan itu. Masa kita mau melawan 100 juta kalau di tampaknya Suri orang 100 juta itu berapa kita harus persiapkan uang. Dan itu haram hukumnya kalau bagi kita ini. Satu-satunya jalan ya kembali kepada tauhid. Mari kita sama-sama benahi tauhid kita ini. Tuh, nah, kita melihat tadi Pak Suri menyatakan tembok-tembok di luar negeri itu begitu. Tembok di dalam negeri ini, waduh, lebih parah lagi. Tembok-tembok di dalam negeri ini, waduh, sudah lebih parah lagi.
kita sudah tidak berkutik. Ya, kalau kita tidak mulai dari dasar, membangun kita pelan-pelan, memasukkan doktrin-doktrin tauhid. Berapa sih di Karangarjo yang tauhidnya bisa benar? Coba di Kalimantan Tarakan itu yang tauhidnya benar. Saya tidak melihat sesuatu di Kalimantan itu yang betul-betul tauhid keislamannya itu benar itu. Di tempat anak saya Eva itu, masya Allah, masya Allah, masya Allah, enggak tuh, susah saya mau menceritakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.